attention. So I shift my gaze in your direction. Yeah, I look to you, God. Oh, even when the clouds are rolling in. Yeah, I live for you, God. Oh, even when my world is caving in. I choose you. I choose you. No matter where and over again. Shalom Jemaat Tuhan, saya Kristantina, senang sekali dapat menyapa seluruh jemaat. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyampaikan informasi yang terangkum dalam klip berikut ini. And every day I'm faced with these decisions. But overall, I choose to follow Jesus. Yeah, I look to you, God. Oh, even when the clouds hold me to live for you. Live for you, God. My world is caving in. Say, I choose you. I choose you. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetap berjaga-jaga, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak dan mencuci tangan. Saya Kristantina, pamit undur diri, sampai bertemu dalam Weekly News berikutnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali lagi di hari Minggu yang cerah ini dengan sesuatu kekuatan baru yang datangnya dari Tuhan. Walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, di rumah kita masing-masing, tapi kami yakin dan percaya berkat Tuhan tidak pernah luput atas kita semua di tempat ini. Kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum itu saya undang Bapak Ibu jemaat semua untuk bersaat teduh sejenak, untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan itu. Kasih-Nya begitu baik, Tuhan sangat-sangat baik. Dan jangan lupa juga untuk minta ampun pada Tuhan, karena kita adalah manusia-manusia yang lemah. Kita berdosa, kita gak layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Tapi Tuhan yang menyucikan kita, Tuhan yang melayakkan kita untuk datang bersama-sama saat ini juga untuk memuji dan memuliakan namanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kaulah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian kita, berkat kemurahan. Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu.
bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini yang kita laksanakan di rumah masing-masing. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pertolongan kepada kita berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Saudara jemaat, mendasari ibadah kita hari ini, marilah kita membaca firman Tuhan sebagai nas pembimbing seperti yang tertulis dalam Matius 11 ayat 28-30. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian, kemenangan terjadi di sini.
Sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berikanlah kepada kami hati dan pikiran yang mau taat untuk mendengarkan firman-Mu, dan urapilah hati kami masing-masing dengan kuasa-Mu, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh sidang jemaat-Mu, agar firman Tuhan ini boleh memberkati kami semua. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Yunus pasal 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya mengajak kita untuk bersama-sama menyimak pembacaan firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segara air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah Nabi Yunus ini adalah kisah yang sangat kita kenal di lingkungan gereja-gereja kita. Bahkan sejak sekolah minggu pun, pelajaran mengenai Nabi Yunus ini adalah pelajaran wajib untuk diajarkan kepada anak-anak. Saudara, kita melihat peristiwanya bahwa Yunus diutus oleh Tuhan ke kota Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan. Karena di kota itu orang sudah hidup dalam kejahatan, tidak lagi menyembah kepada Allah, mereka sudah berpaling dari Tuhan, dan hidup mereka penuh dengan perbuatan dosa. Lalu Yunus diutuslah ke kota itu
untuk memberitakan pertobatan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Walaupun Tuhan sudah mengutus Yunus ke kota Niniwe, tapi dia tidak mau pergi ke kota itu dengan perasaan takut, karena di sana akan ada banyak bahaya. Dia akan ditolak, mungkin juga dianiaya, bahkan mungkin juga akan dibunuh. Itulah yang terpikir barangkali di hati Yunus, sehingga ketakutan itu membuat dia tidak mau taat kepada Tuhan. Sehingga dia melarikan diri ke Tarsus. Jadi saudara, Yunus itu melarikan diri ke Tarsus. Tarsus itu adalah tempat yang jauh dan dia harus menaiki kapal laut untuk menuju kota itu. Dan dia harus berlayar beberapa lama waktunya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka sedang berada di tengah lautan, tiba-tiba badai dahsyat datang, menggoncang kapal itu. Nah, peristiwa badai datang di tengah laut beberapa kali terjadi di dalam Alkitab, misalnya seperti pelayaran Paulus misalnya, ya mereka pernah juga dilandai badai yang begitu besar, sehingga mereka semua terancam hidupnya. Ketika badai itu semakin besar dan mereka ketakutan, saudara, lalu mereka bertanya-tanya, kenapa ini bisa terjadi? Biasalah saudara, dalam suku-suku semua orang punya kepercayaan yang sama barangkali. Kalau ada badai yang datang, kalau ada penderitaan yang datang, selalu bertanya, wah ada apa ini? Siapa yang bersalah? Dosa apa yang diperbuat? Sebab kalau tidak mungkin terjadi badai. Itu saudara-saudara adalah pemikiran yang wajar yang terjadi bahkan di lingkungan kita sampai sekarang ini. Kalau ada penderitaan yang kita alami, kita bertanya, dosa apa ini? Kutukan apa ini? Dan lain sebagainya. Dan mereka mengatakan pasti ada orang yang melakukan kesalahan di antara penumpang kapal ini. Ya. Lalu Yunus memperkenalkan dirinya, saudara. Karena dialah maka badai itu datang. Supaya kalian tidak binasa, lemparkanlah aku ke dalam laut. Itu kata Yunus. Yunus sadar bahwa karena dia melarikan diri dari panggilan Tuhan, maka Tuhan memberi peringatan kepadanya, bahkan memberi hukuman kepadanya karena dia lari dari panggilan Tuhan. Dan Yunus pun akhirnya dilemparkan ke dalam laut, dan katanya ikan besar menelannya. Dan setelah itu, saudara, badai pun akhirnya berhenti. Wah, kadang-kadang kalau Tuhan memberi hukuman kepada kita, saudara, wah itu bisa bisa kita tidak pahami dengan sungguh-sungguh. Ikan besar menelan Nabi Yunus, saudara. Tidak disebutkan apakah itu lumba-lumba, apakah itu ikan paus, tetapi saudara, ikan besar. Dan ternyata apa yang terjadi? Meskipun dia ditelan oleh ikan, tapi dia tidak mati. Memang Tuhan mengatur sedemikian. Karena apa? Tuhan hanya bermaksud memberi peringatan kepada Nabi Yunus atas ketidaktaatannya kepada Tuhan. Jadi meskipun dia ditelan oleh ikan besar di dalam perutnya, ternyata Yunus tidak meninggal, saudara. Bahkan dari dalam perut ikan itu, Yunus masih bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, ini sesuatu yang aneh, saudara. Ya, sudah ditelan di perut ikan, tapi di dalam perut ikan itu Yunus masih bisa berdoa kepada Tuhan. Ya, kalau menurut saya hukuman itu masih enak tuh ya. Belum terlalu dahsyat itu hukuman. Biasanya kalau hukuman seperti itu, ya kalau kita lihat bagaimana Tuhan menghukum manusia dalam perjanjian lama, langsung nyawanya dicabut. Tetapi ternyata kepada Yunus enggak. Tuhan masih memberi peringatan kepadanya
bukan bermaksud membunuh Yunus, tapi memberi peringatan. Sehingga ketika dia berada di dalam perut ikan besar itu pun, Yunus masih bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kalau kita diutus oleh Tuhan, jangan melarikan diri, saudara. Jangan banyak alasan. Ya. Dan itu kita lihat, saudara, dalam kehidupan berjemaat kita sekarang, kalau Tuhan panggil kita, Tuhan mau utus kita, waduh, banyak alasan. Ya. Banyak alasan untuk tidak memenuhi panggilan Tuhan itu. Jangan, saudara. Jangan terjadi seperti kita, saudara. Ya. Jangan terjadi seperti Yunus ini kepada kita, sehingga kita mengalami penderitaan karena kita melarikan diri dari panggilan Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika Nabi Yunus berdoa dari perut ikan itu, dia berseru kepada Tuhan, dia bertobat kembali kepada Tuhan, dia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, ternyata juga Tuhan menerima doanya, saudara. Di sini kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa terhadap umatnya. Ya. Saya selalu katakan kepada Bapak dan Ibu, tidak ada istilah bertobat terlambat di mata Tuhan. Tidak ada yang terlambat, saudara. Tidak ada. Setiap kali kita mengaku dosa kita, setiap kali kita bertobat kepada Tuhan, walaupun sudah sekian lama hidup kita bertentangan dengan kehendak Allah, sekalipun sudah sekian lama hidup kita berlumuran dengan dosa, tapi di situ kita datang mengaku dosa kita kepada Tuhan, Tuhan masih menerima kehadiran kita. Nah, di sini kita bisa melihat, saudara, bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ketika Nabi Yunus ini mengaku dosanya, mengaku kesalahannya, dan dia mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan menerimanya, saudara. Tuhan mengampuni dosanya dan memulihkan kembali kehidupannya. Ya, bahkan Tuhan suruh supaya ikan besar itu memuntahkan kembali Yunus dari dalam perutnya. Ya, bahkan katanya dimuntahkan itu bukan di tengah laut, saudara, tapi dimuntahkan diantar ke darat. Wah, ini ikannya pintar sekali, ya. Jadi tidak dimuntahkan di tengah laut di mana Nabi Yunus harus berenang kembali ke darat. Belum tentu Yunus sanggup berenang dari tengah laut. Tetapi ikan itu mengantar dia ke tepi laut, kemudian dimuntahkannya ke darat. Luar biasa, saudara. Apa yang kita lihat di sini? Ternyata Tuhan itu bisa memakai berbagai cara untuk memberkati kita. Tuhan itu bisa memakai sarana apa saja untuk memberkati umatnya. Dan itu sering kita lihat dilakukan oleh Tuhan di dalam umatnya perjanjian lama. Tuhan memakai berbagai cara, saudara. Ya. Bukan hanya memakai manusia, tapi memakai hewan-hewan pun Tuhan bisa lakukan untuk memberkati kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita melakukan kesalahan, masih ada jalan pengampunan. Kalau kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, masih ada pengampunan. Dan kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, mohon ampun atas segala salah dan dosa kita, pintu pengampunan Tuhan selalu terbuka untuk kita dan hidup kita dipulihkan. Sama seperti Nabi Yunus ini. Ketika dia berdoa mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuninya, Tuhan memulihkannya, Tuhan pakai dia kembali, dan akhirnya dia pergi ke Tarsus untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk memberitakan pertobatan itu. Jadi saudara, Tuhan selalu terbuka untuk memulihkan kehidupan kita. Saya katakan kepada Bapak dan Ibu, kalau kita datang kepada Yesus, tidak peduli latar belakang hidupmu seperti apa. Tidak peduli
sejahat apa kamu di masa lalu, tidak peduli kau dilahirkan kayak apa, itu tidak pernah diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau kita datang kepada Yesus, sehitam apapun hidup masa lalumu, sekotor apapun hidup masa lalumu, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan bersihkan, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Yang penting saudara, firman Tuhan mengajar kita melalui Nabi Yunus ini, jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Jangan pernah lari saudara. Memang kita semua adalah manusia biasa. Seringkali kita merasa takut, seringkali kita merasa bingung, seringkali kita merasa mengatakan, oh saya tidak sanggup Tuhan, saya tidak mampu Tuhan, saya banyak kelemahan Tuhan. Jangan saudara. Karena kalau kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan sendirilah yang akan memperlengkapi saudara dan saya. Ya, kami sebagai hamba-hamba Tuhan pun bukan manusia istimewa, bukan manusia malaikat yang tanpa dosa dan tanpa salah. Kami juga manusia biasa saudara. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang memanggil, pasti Tuhan yang akan memampukan. Pasti Tuhan yang akan memberikan perlengkapan-perlengkapan rohani bagi kita. Terima kasih saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan mengangkat kembali pujian Ku Mau Sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Saudara-saudara, sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengaku dengan sungguh-sungguh pengakuan iman yang am dan rasuli. Saya mengajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Marilah kita masing-masing dan dengan sungguh-sungguh berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita akan menyiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengiringi persembahan, kita akan menyanyi dari PKJ 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Sidang jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki doa syafaat. Sebelum saya memanjatkan doa syafaat kita, saya memberi kesempatan terlebih dahulu kepada saudara-saudara untuk memanjatkan doa pribadi-pribadi kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita memiliki pergumulan, memiliki kerinduan, memiliki berbagai kebutuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, naikkanlah doa-doamu kepada Tuhan. Mari kita berdoa dan mensyukuri segala berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita. Bahwa Tuhan begitu baik, bahwa Tuhan terus memelihara dan melindungi kehidupan kita. Naikkanlah syukur kepada Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan masih memberkati keluargamu, masih memberkati anak-anakmu, masih memberkati seluruh kehidupanmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesehatan, kehidupan sampai pada saat ini. Firman Tuhan katakan, engkau tidak dapat menambah seujung rambut pun ke dalam hidupmu tanpa seizin Tuhan. Hidup, kesehatan,
adalah bersumber dari Tuhan. Syukurilah. Mari kita bersyukur untuk anak-anak kita yang Tuhan titipkan di tengah-tengah setiap keluarga. Mulai dari anak yang masih kecil sampai anak yang sudah dewasa. Supaya Tuhan memberkati hidup mereka. Supaya masa depan mereka dijamin oleh Tuhan. Studi mereka diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita yang masih studi, Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan. Saudara boleh menyebut nama anakmu satu persatu di dalam doamu, supaya Tuhan memberkati mereka. Bersyukurlah kepada Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan kita Tuhan. Kita dilindungi dari penyakit corona sampai hari ini. Pujilah Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup melindungi kita, menjagai kita. Bagi jemaat yang masih beraktivitas, yang masih bekerja atau melakukan kegiatan di luar rumah, mohonlah perlindungan daripadamu. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau masih menyertai kami dalam ibadah kami pada malam hari ini. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah Engkau berkunjung kepada tiap-tiap keluarga, kepada tiap pribadi Tuhan, untuk memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa perlindungan-Mu bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, mulai yang kecil sampai yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan yang memelihara dan melindungi. Kami berdoa Tuhan untuk para pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan memberkati. Hamba-hamba Tuhan, anggota jemaat yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, supaya Engkau memulihkan bangsa kami, menjauhkan penyakit corona ini ya Tuhan. Sudah begitu banyak korban yang sakit dan yang meninggal Tuhan. Sudah jutaan di seluruh dunia. Kami berdoa dalam nama Yesus, supaya Engkau ya Tuhan mengulurkan tangan-Mu, menjauhkan penyakit corona ini, bukan hanya dari Indonesia, tetapi dari seluruh dunia. Pulihkanlah Tuhan. Bantulah para ahli untuk menemukan obatnya. Kami percaya Tuhan, terutama bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan turut campur tangan, supaya masyarakat kami ini Tuhan dapat beraktivitas kembali. Kami berdoa supaya Tuhan memulihkan bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat dari Tuhan, kita akan mengangkat pujian Hanya Yesus Jawaban Hidupku.
Sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, kita sudah selesai beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, terutama mendengarkan firman-Nya. Lakukanlah firman Tuhan itu dengan setia, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita akan mengakhiri ibadah kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 440 di Balai Topan Dunia.